Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Jami Baloi Center yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibu sekalian? Karena pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, juga keimanan, keselamatan ya ibu sekalian, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, juga kita lanjutkan dengan tholabul ilmi. Ya, mudah-mudahan setiap ayat, setiap ilmu yang kita pelajari menjadi bekal terbaik untuk di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang kelak akan bersamanya, diakui sebagai umatnya, dan juga diberikan syafaatnya ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu sekalian, kita mulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagaimana ibu kabarnya? Keluarga sehat semua ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masih semangat semua ibu semuanya? Alhamdulillah. MT Masjid Jami Baloi Center ya. Pagi hari ini alhamdulillah penuh dengan semangat ya. Penuh dengan semangat semuanya. Dari sisi kiri ada Bu Anis, sampai ke sisi kanan ada Bu Atun. Masih ini Bu Atun, masih sebelahnya Bu Atun lagi ada Bu Emizar ya, Bu Emizar. Alhamdulillah. Nah ini Bu Lita, beliau adalah ketua kita, ibu ketua kita Bu Lita. Assalamualaikum Ustadz, ikut nyimak. Monggo. Waalaikumsalam Bu Lili. Semoga sehat selalu Ustadz dan keluarga, amin. Doa yang sama untuk ibu-ibu dan kita semuanya ya. Semoga dengan keberkahan majelis Al-Quran kita adalah orang-orang yang selalu diberikan keberkahan hidupnya, keluarganya, diberikan kesehatan, keselamatan dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Ya ibu sekalian, pagi ini kita akan lanjutkan di surah An-Nisa. Ayat keberapa ibu-ibu? 18. Walai satit taubah. Nah kita akan masih bahas tentang taubat ya ibu sekalian, tentang taubat. Bukanlah taubat itu. Nah jadi kalau kemarin kan taubat itu diterima oleh Allah karena dilakukan dengan segera. Nah gitu ya Bu ya. Baik, kita baca dulu ibu sekalian. Sekarang taubatnya tidak diterima. Kenapa? Nah ini ada penjelasan dari Allah di ayat ke-18 ini. Surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadakumul maut. ahadahumul mautu qala inni tubatul
Qur'ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Ya, ulaika a'tadna lahum adzaban alimah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karaha. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karaha Wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Ya, lanjut lagi. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an. Takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ada Bu Anis, ada Bu Sutasmi. Assalamualaikum Ustaz, derek nyimak. Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Surahnya An-Nisa ayat ke-18 dan 19 ya. Tentang apa? Ada dua hal Ibu-ibu yang akan kita pelajari pagi ini, tentang taubat, yang kedua tentang mewarisi istri. Waduh, mewarisi istri. Maksudnya istrinya bapak. Dulu itu sebelum Islam. Ya, sebelum Islam datang Ibu. Kalau bapaknya meninggal, kan dulu orang dulu itu istrinya banyak-banyak. Maka nanti anak laki-lakinya yang akan mewarisi istri bapaknya, gitu. Maka di sini nanti dilarang Ibu ya. Ya, itu sebelum Islam. Ya. Baik Ibu sekalian, kita bahas dulu tentang taubat. Dan laisat bukanlah. Ya, dan bukanlah. Laisat. Jadi kalau nggak pakai tak laisa juga sama ya Bu ya. Laisa ya, karena perempuan mu'anas jadi pakai tak. At-taubatu taubat bukanlah taubat Ibu-ibu. Li bagi alladzina orang-orang yang ya'maluna mereka mengerjakan ya, ya'maluna yaf'aluna yakdimuna yaksibuna sama itu ya. Mereka mengerjakan sayyi'at keburukan-keburukan. Jadi ini ada orang mengerjakan keburukan hatta hingga idza apa Bu? Ketika hadara datang, betul hadir datang. Tapi ini Bu yang datang nggak main-main. Yang datang itu datang kepada siapa? Ahada seseorang merekanya itu balik ke yang mengerjakan keburukan. Jadi ada orang yang semasa hidupnya rajin mengerjakan keburukan,
istiqomah gitu Bu ya. Mengerjakan keburukan. Tiba-tiba kedatangan tamu, namanya adalah al-mautu, kematian. Bu Ida, monggo Bu Ida, mudah-mudahan diberikan kesehatan, ya keselamatan selalu untuk Bu Ida di Medan ya, amin. Al-mautu, kematian. Jadi yang datang siapa Bu? Malaikat Israel. Wah. Ketika datanglah malaikat Israel itu, qala, dia berkata. Dianya itu orang yang mengerjakan keburukan itu semasa hidupnya itu Bu. Baru sadar dia. Terus berkata gini, ini sesungguhnya aku. Akunya mana Bu? Ya itu loh. Nah, kalau inna kan sesungguhnya toh ya Bu ya. Jadi kalau ini sesungguhnya aku. Tubatu, aku bertaubat. Tub itu dari taba. Tunya yang kedua itu aku. Jadi sesungguhnya aku, tubatu, aku bertaubat. Al-an, sekarang. Kalau kemarin, amsi. Kalau besok, godan. Ada Bu Amsi? Nah itu kemarin. Bu Amsi kemarin. Godan besok. Kalau sekarang, al-an. Aku bertobat sekarang. Ketika Israel sudah datang. Telat nggak sih itu Bu? Telat. Nah, apakah diterima? Laisatit taubat, bukanlah taubat. Artinya taubatnya tidak dihitung sebagai taubat, tidak diterima ya Bu ya. Ya Allah. Jadi Bapak sekalian, maka mumpung kita masih ada diberikan kesempatan nafas kesehatan, ayo bertaubat. Satu. Yang kedua, taubat itu tidak dihitung sebagai taubat atau tidak diterima taubatnya adalah wa dan la, tidak. Alladzina, orang-orang yang yamutuna, mereka mati. Ada orang mati. Matinya bagaimana? Wa dan hum apa Bu? Mereka kufar. Iya, orang-orang kafir. Kufar itu jamak dari kafir ya. Kufar bisa juga kafirun. Nah itu juga orang-orang kafir. Mati dalam keadaan kafir, itu taubatnya tidak diterima. Bagaimana nasibnya Bu? Ulaika, mereka itu. Aktadena, ibu-ibu nanya kami. Aktad itu menyediakan. Jadi aktadena, kami menyediakan. Nah kaminya itu Allah. Orang yang mati dalam keadaan kafir atau dia pas mau mati bertaubat, itu sama saja. Mereka itu ya dianggap tidak bertaubat. Kami menyediakan lahum apa Bu? Nah, bagi mereka, lanya bagi ya, humnya mereka. Seumpama lana apa Bu? Bagi kami. Seumpama laka, bagi kamu, betul. Seandainya lakum, bagi kalian. Ini lahum, bagi mereka. Merekanya siapa ini Bu? Orang yang mau meninggal baru bertaubat dan orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Itu bagi mereka Allah menyediakan azab, siksa aliman yang pedih, padah. Keliru ya. Padiah. Padiah, azabnya yang padiah. Asam pade, oh gitu ya. Asam pade. Asam pade. Ini azab ini Bu, bukan asam ini. Kalau asam pade enak ya Bu ya. Ini azab yang padiah. Oh, ya Allah. Kayak mana itu? Saya baca lagi Bu ya. Wa dan laisat, bukanlah taubatu taubat li bagi alladzina, orang-orang yang ya'maluna, mereka mengerjakan sayyiati, keburukan-keburukan, hatta hingga idza, ketika hadara datang, ahada seseorang, hum dari mereka, al mautu, kematian. Qala, dia berkata, orang yang mau mati tadi berkata, ini sesungguhnya aku tubatu, aku bertaubat al-an, sekarang. Wadanlah tidak alladzina, orang-orang yang yamutuna, mereka mati. Wadan hum, mereka kufar, orang-orang kafir. Ulaika, mereka itu a'tadna, kami menyediakan lahum bagi mereka azaban, siksa aliman yang pedih.
pedih ibu-ibu sekalian. Sekali lagi ibu, wa laisat taubat li alladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahada hum al-mautu dia berkata, ini sesungguhnya aku tubatu, aku bertaubat al-an sekarang, wa la alladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban aliman. Yang pedih ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini ayat yang mengingatkan kita ya Bu, mumpung kita masih punya nafas, mumpung kita masih diberi kesempatan, kesehatan, karena kematian itu ibu-ibu sekalian benar-benar sebuah misteri ya, mystery of life yang pasti. Nah gitu loh Bu, sebuah kepastian, tapi yang dirahasiakan oleh Allah. Kapannya, hari hanya Allah yang tahu. Ada Putria, monggo Bu selamat menyimak surahnya An-Nisa ayatnya 18. Hanya Allah yang tahu, tapi semua orang itu pasti mengalami kematian. Hanya bagaimana caranya, hanya bagaimana nanti kondisi meninggalnya, wafatnya. Kita tentu semuanya kepingin husnul khotimah ya Ibu. Maka Ibu sekalian, sebelum itu terjadi, kita diberikan kesempatan untuk apa Bu? Taubat. Karena nanti kalau seperti Fir'aun itu Bu, nafas sudah sampai di tenggorokan, dia sudah capek berenang-renang terus di tengah laut merah saat ditenggelamkan oleh Allah di sana itu. Saat itu Fir'aun itu ketika sudah nafas sampai di tenggorokan baru berkata, Al-an inni amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun ya. Tapi ditolak oleh Allah karena nafasnya sudah sampai di tenggorokan. Maka ibu-ibu sekalian, mumpung kita masih ada kesehatan, kesempatan, ayo setiap malam, bahkan sholat taubat itu gak harus malam loh Bu. Boleh waktu duha, boleh siang hari, boleh di malam hari, pada maghrib, pada isya boleh. Yang penting tidak di dua waktu terlarang ini, yaitu pada subuh seperti sekarang dan pada asar. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau habis sholat asar, habis sholat subuh ya tidak boleh melaksanakan sholat taubat ya. Tapi kalau sholat jenazah boleh. Jadi habis sholat asar ada yang wafat disolatkan, itu boleh. Nah ibu sekalian, Pak, jadi sholat taubat itu boleh siang, boleh malam. Maka saya sering habis sholat duha, sholat taubat, atau sebelum sholat duha, sholat taubat. Ya, nggak apa-apa Ibu. Jadi boleh pagi. Bagusnya ya Bu. Tandanya itu ada perubahan ya Bu ya. Jadi tanda taubat kita itu diterima oleh Allah adalah ada perubahan. Karena ciri taubatan nasuha itu 3. 1 adalah mau memohon ampun kepada Allah dengan sholat taubat. 2, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, menyesalinya. Nah, sehingga ketika sudah selesai taubat itu ada perubahan Ibu. Hal yang ditaubati itu nggak akan diulangi lagi. Ada perubahan di situ. Tapi kalau tomat, pagi tobat, sore kumat, itu tomat itu. Nah, itu belum masuk kategori taubat. Enak loh dalam Islam itu, pokoknya kelihatan aja perubahannya. Sudah nggak mau lagi goreng-goreng, ngomel-ngomel. Nah, berarti sukses itu taubatnya Bu ya. Sukses. Pagi hari ini kita ketemu ayat taubat, kemudian besok sudah berubah, nanti langsung siang berubah Ibu dan istiqomah ini. Karena kadang itu sehari 2 hari seminggu bisa Bu kita. Tapi nanti lama-lama balik lagi, goreng lagi. Ini Ustaz minta nggak ada berapa-apa, tapi kita selalu sholat taubat. Apa? Boleh Ibu, bagus sekali Ibu. Jadi para sahabat Nabi dulu gitu, kalau mau tidur malam itu sholat taubat, walaupun nggak melakukan dosa. Jadi masa lalu diingat-ingat ya Allah, mungkin ada kesalahan. Iya, nah itu ditaubati ya Bu ya. Biar kita ingat tidak mengulang-mengulang kesalahan itu. Betul Ibu. Jadi Bu, boleh.
Nah, jadi ibu-ibu, daripada seperti ayat ini loh. Ayat ini ada orang mau meninggal baru bertaubat, maka oleh Allah langsung divonis dan laisat, bukanlah taubatu taubat. Loh, langsung gitu Bu. Ini ceritanya gitu. Di depan laisat taubat itu vonisnya bahwa tidak dihitung taubat, tidak diterima taubatnya. Siapa itu taubatnya yang tidak diterima? Libagi alladzina, orang-orang yang ya'maluna, mereka mengerjakan sayiat, keburukan-keburukan, hatta hingga idza, ketika hadara, datang ahada, seseorang, mautu, kematian. Ada orang yang rajin istiqomah melakukan keburukan. Bukan istiqomah pula itu. Padahal istiqomah itu istri 3 kumpul serumah. Enggak itu. Istiqomah itu adalah continue ya Bu ya. Acek ya. Ini ada yang istiqomah hari-hari goreng tetangga. Pas mau mati, olah dia berkata, ini sesungguhnya aku tuh betul, aku bertaubat al-an sekarang. Wah, Israel udah datang ini Bu. Kan orang mau meninggal tuh kalau udah Israel datang kelihatan. Baru dia sadar, aduh dosaku kok banyaknya gitu ya Bu. Nah, baru dia bertaubat di situ. Nafas sudah sampai satu-satu, udah di tenggorokan baru bertaubat. Nah ini yang nggak boleh Bu. Tapi kalau kita membantu keluarga kita, orang tua kita yang mau meninggal untuk mengucap la ilaha illallah itu Bu, boleh. Beda loh ya. Bertaubat dengan mengucap la ilaha illallah. Karena kata Rasulullah, man akhiro kalamahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang sebelum meninggal kalimat terakhirnya itu mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Jadi yang kita upayakan itu Ibu, ketika orang mau meninggal itu mengucap la ilaha illallah. Kepanjangan Ustaz, Allah, Allah gitu Ibu. Nah agar apa? Pas closingan. Jadi Allah itu juga nengok closingannya Bu. Makanya kalau tahun baru kemarin jangan lupa Bu, di closing. Saya kemarin ngisi di Bank Mandiri itu di MU bahas masalah closingan, inventory. Jadi kita itu harus mengclosing dengan yang baik. Setelah itu kemudian resolusinya tahun ini 2022 harus yang lebih baik. Nah gitu ya. Jadi ada batasnya. Jadi man kana yaumuhu khairan min amsihi bahwa robih, barang siapa yang tahun 2022 ini lebih baik daripada kemarin tahun 2021, maka orang itu robih, orang yang beruntung. Nah kalau orang mau meninggal Ibu, maka di closing caranya gitu, kita bantu ayo, karena kadang kemana-mana ya Bu ya, kalau nggak dituntun dibimbing oleh keluarganya yang di sampingnya untuk selalu mengingat kalimat la ilaha illallah, itu targetnya. Tapi kalau taubat jangan di situ, nggak diterima sudah taubatnya. Ketika sudah nafas sampai di tenggorokan, taubatnya tidak diterima. Tapi ucapan la ilaha illallah tetap diterima, bahkan itu yang ditunggu-tunggu gitu ya. Oke. Yang kedua, ada orang Ibu yang wadanlah tidak alladzina, orang-orang yang yamutuna, mereka mati. Ada orang yang mati Ibu, matinya wadanhu, mereka kufar, orang-orang kafir. Mati dalam keadaan kafir itu juga tidak diterima taubatnya. Ya, matinya sambil pesta narkoba, matinya sambil main judi, ternyata meninggal, ditarik nyawanya di situ ya Allah. Mati dalam keadaan kafir. Orang udah bertobat, Iya. berjalan gitu kan. Iya. Terus dia ditabrak, dia tak ada baca la ilaha illallah. Nah itulah kita pentingnya berdoa agar diberikan husnul khotimah. Iya. Misalnya seumpama dia nggak sempat membaca, maka kita itu penting berdoa ya Bu, Allah makhtim lana bi husnil khotimah. Tapi kita nggak bisa bersuudzon, bisa jadi mungkin dalam saat sebelum pas kejadian itu, kemudian sebelum pingsan itu mengucap kalimat itu. Contoh Adam Air ya, pilotnya itu kalau rekamannya kan udah keluar ya, yang di black box itu ternyata pilotnya juga takbir semuanya, Allahu Akbar ketika pesawat udah nggak bisa dikendalikan, dan ketika tahu bahwasanya resikonya satu kematian, dan saat itu pilot itu masih terekam suaranya, Allahu Akbar. Padahal ya itu sudah bagus ya Bu ya, karena minta perlindungan Allah. Nah tapi yang lebih bagus lagi adalah la ilaha illallah gitu ya.
Nah, orang-orang yang seperti itu Ibu, ulaika mereka itu, dua orang ini bertaubat saat menjelang kematian, dan orang yang mati dalam keadaan kafir, tadna kami menyediakan lahum bagi mereka azaban siksa aliman yang pedih. Pedih ya Allah. Ini azab yang pedih, itu azab neraka, itu nerakanya yang paling bawah, yaitu hawiyah. Silakan Ibu langsung saja artinya dan bukanlah taubat. Iya, ada Bu Khadijah Nur. Beliau lagi di mana ini, Bu? Wah, di rumah. Ya, biasanya beliau duduk di samping Bu RT sini ya. Baik Bu Khadijah, monggo selamat menyimak Ibu. Ayat ke-18. Sekarang ayat terakhir, ayat ke-19. Ibu-ibu sekalian, tentang waris mewarisi. Tapi yang diwarisi apa, Bu? Istri. Istrinya siapa? Istrinya Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf tidak hadir hari ini, kurang sehat. Waalaikumsalam ya Ibu Safakillah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan ya untuk Ibu Khadijah Nur, amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang ayat ke-19. Ya ayuha, apa ibu-ibu? Wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Allah memanggil siapa, Bu? Orang beriman. Dikasih tahu begini, Bu, la tidak, lanya tidak, yahilu halal. Nah, tidak halal berarti apa, Bu? Haram. Jadi Allah itu, Bu, kalau mau bilang haram, jelek, buruk gitu, itu pakai tidak. Tidak halal, tidak baik gitu loh ya. Jadi bahasanya diperhalus. Maka ibu-ibu kalau ke anak-anak, ke cucu jangan jorok, kotor, lepaskan. Tidak bersih, tidak baik gitu ya Bu ya. La yahilu, tidak halal. Lakum apa Bu? Bagi kalian. Ibu silakan di-share. Tidak halal bagi kalian bahwa taritu kalian mewarisi. Tarisu kalian mewarisi. Kalian ini orang beriman, mewarisi nisa'a perempuan. Nisa'a perempuan. Karhan dengan paksa. Karhan dengan paksa. Jadi tidak boleh ya Bu ya mewarisi perempuan dengan paksa. Wah, dan janganlah. Nah, perempuan itu tadi adalah istri-istri bapak tadi itu. Janganlah tak dulu kalian menghalangi. Tak dulu kalian menghalangi. Hunna mereka itu adalah perempuan tadi itu. Supaya tadhabu mereka pergi. Tadhabu mereka pergi. Dengan ba'di sebagian. Apa yang ataitum kalian berikan. Ataitum kalian berikan. Hunna pada mereka. Hunna pada mereka. Illa babu, kecuali bahwa yatina mereka mendatangi. Yatina mereka mendatangi. Mereka ini adalah perempuan tadi atau istri orang tua tadi itu mendatangi dengan fahisa perbuatan keji. Fahisa perbuatan keji. Kemudian ibu sekalian, mubayyinah yang nyata atau yang jelas ya, mubayyinah yang nyata. Dan asyiru kalian pergaulilah. Asyiru kalian pergaulilah. Hunna mereka dengan ma'ruf yang baik. Pergauli di sini maksudnya bukan pergauli suami istri ya, tapi pergauli hubungan sehari-hari, bermuamalah dengan yang baik.
Fa maka in jika karihtum, tumnya tadi antum kalian. Karih itu dari membenci ya. Karihtum kalian membenci hunna mereka. Fa maka asa bisa jadi an bahwa takrohu kalian membenci. Jadi karihtum dengan takrohu itu sama ya, hanya beda bentuknya. Kalau karihtum bentuk yang lampau, fi'il madhi, takrohu fi'il mudhari gitu ya. Kalian membenci an sesuatu. Bisa jadi bahwa kalian membenci sesuatu dan yaj'al menjadikan Allahu Allah fihi di dalamnya khairon kebaikan kathiron yang banyak. Saya baca lagi Bu. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, la tidak yahillu halal lakum bagi kalian an bahwa tarithu kalian mewarisi nisaa perempuan-perempuan karhan secara paksa. Wadanlah janganlah tak dulu kalian menghalangi hunna mereka li supaya tadhabu mereka pergi bi dengan ba'di sebagian apa yang ataitum kalian berikan hunna pada mereka illa kecuali bahwa yaktina mereka mendatangi bi dengan fahisa perbuatan keji mubayyinah yang nyata. Wadan asiru kalian bergaulilah hunna mereka bi dengan ma'ruf yang baik. Famaka in jika karihtum kalian membenci hunna mereka, famaka asa bisa jadi an bawa takrohu kalian membenci sayan sesuatu. Wadan yaj'ala menjadikan Allah fihi di dalamnya khairon kebaikan kasiron yang banyak. Lagi Bu, ya ayyuha alladzina amanu la tidak yahilu lakum bagi kalian an tarithu an-nisaa karhan wa la janganlah tak dulu hunna li supaya tadhabu ya mereka pergi bi ba'di ma ataitum kalian berikan hunna illa an yatina mereka mendatangi bi fahisatin perbuatan keji mubayyinatin yang nyata wa asyiru hunna bi ma'ruf fa in karihtum hunna mereka fa asa an takrahu sayan wa yaj'al Allahu bihi khairan kasiron yang banyak. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, MT Masjid Jami Balai Center masih semangat Ibu? Insya Allah, alhamdulillah masih semangat semuanya meskipun liburan sudah selesai. Ini tambah semangat ya Bu ya. Nggak ada liburnya ya Bu. Nah Ibu sekalian, kali ini ayat ke-19 itu membahas tentang tidak dibolehkan lagi. Dulu itu sebelum Islam, kalau ada ayahnya meninggal, terus ayahnya punya istri katakanlah 9. Dulu banyak-banyak Bu, belasan gitu. Maka nanti kan ibu kandung cuma 1, lainnya kan ibu tiri. Nah ibu tiri itu diwarisi oleh anak laki-lakinya gitu ceritanya. Atau sebaliknya, ada anak laki-lakinya sudah menikah katakanlah punya istri 5 anak laki-lakinya. Meninggal muda Bu, meninggal dunia. Yang mewarisi bapaknya. Wah ini Bu. Bapaknya yang mewarisi, panen bapaknya Bu. Itu ya harus mau Bu, zaman dulu sebelum Islam.
Gitu loh. Sebelum Islam, kalau sekarang nggak lagi kan sudah dilarang dengan ayat ini. Jadi ayat ini tuh berlaku surut ya. Jadi kemudian ketika ayat ini turun, itu langsung disuruh mem-PHK, Bu. Waduh, di PHK. Ya di PHK siapa, Bu? Jadi seumpama ada yang pernah punya istri dari warisan bapaknya itu langsung Ibu, langsung disuruh menceraikan. Gitu ya. Setelah ayat ini tuh turun. Ya ayuha wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, la yahillu, tidak halal an lakum bagi kalian, an bawa tarisu, kalian mewarisi nisaa, perempuan-perempuan karahan dengan paksa. Jadi itu dianggap dengan paksa, ya kan Bu? Ya berat juga kan, kasihan Bu ya, semua anaknya meninggal, anak laki-lakinya, terus istrinya, anak-anaknya tadi itu langsung diwarisi bapaknya. Oh, bapaknya yang seneng Ibu. Menantunya ini yang pusing. Waduh, kayak barang gitu loh Bu, modelnya itu. Nah, itu sebelum Islam. Maka Islam datang itu untuk memuliakan kaum perempuan agar tidak boleh diperlakukan semena-mena begitu. Ketika sudah meninggal, wadanlah, janganlah tak dulu kalian menghalangi guna mereka itu perempuan yang ditinggal wafat suaminya itu jangan dihalangi supaya tadhabu, mereka pergi gitu loh Bu. Biarkan pergi menentukan masa depannya lagi, jangan pula diwarisi kan Bu. Ya Allah, kan kasihan Ibu. Ya kalau nah itu Bu, terpaksa tadi di situ ya. Dengan di sebagian apa yang ataitum, kalian berikan guna mereka. Ini alasannya. Kenapa kok bisa diwarisi? Seumpama anaknya yang meninggal diwarisi sama bapaknya, istri-istri anaknya tadi bapaknya udah tua. Iya, anaknya ini yang kasihan Bu ya, menantunya ini. Ini karena alasannya itu Bu. Iya. Kalau anaknya pusing ini Bu, ya Allah. Tiap malam suruh ngeroin bapaknya. Ngeroin Bu. Ya Allah. Jadi ada orang punya istri lebih dari satu Bu, itu cerita, udah saya gilir Pak Ustadz, 3 hari di istri tua, 3 hari di istri muda, 3 hari berikutnya saya balik lagi ke istri tua, itu terus. Tapi ternyata Ustadz, istri saya yang tua masih tetap komplain. Loh, kenapa Pak? Katanya kalau tiba giliranku pasti ada yang sakit gigi lah, yang masuk angin lah. Nanti kalau udah saya pijitin, kalau sudah dikerokin semuanya udah sehat, dapat giliran istri yang muda. Nanti pulang dari istri muda sudah capek lagi semuanya, minta pijitin. Oh. Ya Allah. Ternyata adil itu susah ya Bu ya. Waktunya sudah adil 3 hari 3 hari. Tapi giliran kalau ke istri tua sehat, ke istri tua sakit, ke istri muda sehat, ya Allah. Masa ke sini kata istri tuanya. Setiap ke rumah itu Ustadz, giliran saya itu nyervis. Nyervis ini Bu ya, sakit semuanya. Jadi maksudnya ditendang itu diinjek-injek ya Bu. Dipijitin gitu ya. Ya Allah. Nah, terus kemudian kenapa kok diwarisi begitu Bu sebelum Islam? Karena apa yang ataitum, kalian berikan guna pada mereka. Karena apa yang sudah diberikan kepada istri tadi itu, yaitu mahar. Jadi menurut hukum sebelum Islam, seseorang perempuan yang diberikan mahar, maka itu kayak sudah dibeli Bu, nggak bisa lepas lagi. Kalau mau lepas maharnya kembalikan dulu. Iya Bu, silakan. Gitu, silakan dulu. Jadi begitu Ibu sekalian, maka Islam datang, nggak boleh gitu. Mahar itu sudah dikasih, jangan diungkit-ungkit, itu udah miliknya istri. Gitu ya Bu ya. Kalau ditinggal wafat, mahar itu nggak boleh diminta lagi. Sudah sah menjadi miliknya istri tadi, nggak boleh kok. Kalau kamu mau lepas dari keluarga ini, balikan mahar dulu, baru kamu boleh nikah dengan laki-laki lain. Itu dulu gitu Bu.
Iya, kalau kamu nggak bisa balikan mahar itu, maharnya besar bu, onta-onta gitu kan, zaman dulu itu. Kalau nggak bisa balikan mahar berarti kamu harus jadi istri bapakku, nah gitu. Jadi kalau anaknya yang meninggal gitu bu, anak laki-lakinya meninggal, maka istri-anak istri-istri dari anak laki-laki tadi langsung diwarisi oleh bapaknya. Bapaknya kaya, lebih kaya lagi. Makanya dulu itu orang-orang istri yang banyak-banyak sebelum Islam. Oh gitu ya bu ya. Iya. Oke bu. Iya bu. Iya bu. Misalnya istri pertama, istri kedua itu. Iya. Yang kedua, boleh nggak dosa nggak bisa dikasih obat tidur aja. Obat tidur apa supaya Aduh. boleh nggak dosa? Ya Allah. Ini seperti perang antara Amerika melawan Cina ini. Bu Elida menyimak, monggo Bu Elida surah An-Nisa ini ayat ke-19. Dosa ya Bu ya. Nggih Bu. Iya, silakan. Islam itu datangnya semenjak kapan Ustaz? Islam datangnya semenjak kapan? Sejak surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan. Itu setelah Nabi Muhammad. Iya. Enggak, saya ada yang beredar di WA itu. Karena hak itu apa? Karena hanya lah Nabi. Iya. Dan sampai hasilnya. Iya. Islam itu dari nabi-nabi yang dulu udah ada gitu. Iya. Bukannya setelah Nabi Muhammad aja gitu. Semenjak dari Nabi ini gitu. Iya. Udah ada gitu. Begini jawabannya Ibu. Memang sebelum Nabi Muhammad SAW, syariah ataupun Tuhan yang disembah itu sudah Allah ya Bu ya. Tapi nama agama Islam disebut itu sejak di dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Jadi Islam adalah agama yang nabinya Nabi Muhammad, yang kitab sucinya Al-Quran. Ya. Kalau sebelum Islam agamanya ada agama tauhid ya. Ibrahim itu agama tauhid. Iya, Hanifan yang lurus. Itu bukan agama Islam. Namanya bukan tapi Tuhannya sama. Jadi nama Islam itu baru dipakai setelah Islam datang, setelah Al-Quran diturunkan dengan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Gitu ya Bu ya. Memang ada juga yang berpendapat bahwasanya ya Ibu, saya sudah sering baca itu Ibu, saya senyum aja. Mereka video, boleh Bu ya. Oke, jadi Ibu sekalian, karena memang ada ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya seperti nama nabi-nabi yang dikatakan muslimun, mereka, nah muslimun di situ artinya berserah diri. Ya. Tapi kalau agama Islamnya inna dina indallahil Islam itu setelah ayat Al-Quran Al-Alaq surah Al-Alaq 1 sampai 5 turun. Nah, itulah baru kemudian ditutup dengan Al-Maidah ayat 3. Baik Ibu, ada Bu Ati juga menyimak, monggo, ada Bu Nurjana silahkan. Surah An-Nisa ayat 19. Baik, sedikit lagi. Illa kecuali bahwa yaktina mereka mendatangi dengan fahisha perbuatan keji. Ibu, perbuatan keji itu dua ya. Satu zina, yang kedua itu LGBT atau jeruk minum jeruk. Jeruk makan jeruk ya Bu. Oh, iya. Saya kira bisa minum jeruk itu. Ternyata jeruk makan jeruk. Nah, itu masuk kategori perbuatan keji. Kalau istri-istri ditinggal wafat suaminya tadi melakukan itu mubayyinah yang nyata, maka Ibu sekalian itu boleh ditahan, tapi bukan untuk diwarisi ya. Ditahan dalam arti di sini untuk menjaga agar dia tidak jatuh terlalu dalam ke dalam perzinahan itu tadi. Namun demikian Allah memberikan perintah begini Bu, wadan asiru kalian pergaulilah guna mereka, keluarga dari laki-laki itu disuruh mempergauli istri-istri yang ditinggal wafat oleh ayahnya tadi atau ibu tiri itu dengan ma'ruf yang baik. Jadi harus tetap dijaga hubungan baiknya ya Bu ya. Famaka in jika karihtum kalian membenci guna mereka. Kalau kita seumpama tidak suka Ibu dengan ibu tiri gitu ya, dengan aduh ini dulu yang menghabiskan harta bapakku. Bapaknya meninggal, punya
istri lebih dari satu. Maka ibu tiri tadi itu, ibu sekalian, mungkin kita membenci kan, aduh gara-gara dia ini semuanya habis hunna pada mereka. Ibu-ibu kita diberitahu oleh Allah, maka asa bisa jadi an bahwa takrahu kalian membenci sayan sesuatu. Kita benci dengan ibu tiri tadi itu karena gara-gara dia bapak dulu almarhum lupa dengan keluarga kita, lupa sampai saya nggak bisa kuliah, nggak bisa mengurus saya. Seumpama katakan begitu ya contohnya. Jangan terlalu membenci ibu-ibu, karena kalau bisa jadi kalian membenci sesuatu dan yaj'al menjadikan Allah fihi di dalamnya, di dalam sesuatu yang kita benci itu khairan, kebaikan, kasiran yang banyak. Jadi ibu-ibu kalau membenci sesuatu, apalagi ibu hamil nih, ibu hamil jangan terlalu membenci sesuatu. Gak suka sekali dengan tetangganya yang rambutnya jegrik gitu kan. Itu biasanya nanti itu anaknya, karena Allah pengen nunjukin bahwasanya rambut jegrik itu ada manfaatnya, ada kebaikan yang banyak. Jadi maka ada filosofi Jawa itu, wong geding bakal nyanding. Oh, kenapa Bu Siti? Orang geding bakal nyanding. Geding itu membenci, bakal bersanding itu bersanding di pelaminan. Wow. Iya nggak sih Bu? Banyak kan Bu yang ini ya. Jadi iya Bu ya. Tapi semakin dibenci, semakin didekatkan oleh Allah. Kenapa? Biar tahu bahwa orang yang dibenci itu ada khairan kasiran. Jadi jangan membenci ya Bu ya. Boleh membenci tapi yang biasa saja, istilahnya kalau ada yang bermaksiat ya dibenci, yang dibenci perbuatannya, jangan orangnya. Kalau membenci orangnya berarti membenci ciptaannya Allah, perbuatannya aja yang dibenci ya. Nah kalau dibenci terlalu, kulitnya dibenci, aduh hitamnya blacky gitu. Oh, semakin dibenci semakin didekatkan. Wong geding bakal nyanding. Iya bukan sih. Istiqomah melakukan istiqomah dosa gitu. Iya. Istiqomah juga ini apa Taubat. Nanti biar disensus sama Allah ya, dihisab nanti. Ada batasnya enggak gitu. Ini dia melakukan dosa tapi tobat. Iya. Dosa apa ada batasnya? Batas apa Bu? Tobatnya gitu. Iya, nah jadi ibu sekalian, taubat itu kan tadi kalau udah ditaubati tidak boleh diulangi ya. Nah ini enggak, diulangi lagi taubat lagi, diulangi lagi taubat lagi. Maka taubat ya, maka seperti itu sudah tidak terhitung sebagai taubat itu, dihitung sebagai main-main ya. Nah, tapi nanti biarkan Allah yang menilai gitu. Jadi ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah ayat yang penting sekali untuk kita ingat bahwasanya bisa jadi Bu ya dalam rumah tangga setelah 20 tahun, 30 tahun menikah itu sudah mulai hambar. Sudah mulai apa Bu? Sudah mulai bosan, sudah mulai ini. Tapi diingatlah ya Bu ya, kita bisa jadi membenci sesuatu, tapi di balik yang kita benci itu ada kebaikan yang banyak. Keluarga tetap utuh, anak-anak tetap bisa sekolah, tetap bisa memperoleh kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Bayangkan Ibu, tengok kalau layangan itu putus. Oh. Bu Anis ingin ngupdate ini. Kalau layangan itu putus Bu, ya Allah. Makanya jangan nengok sinetronnya Bu nanti. Itu bukan sinetron ya Bu, itu kisah nyata. Kisah nyata kan itu true story. Jadi ibu sekalian, ada yang lagi viral ini hari-hari ini. Di mana-mana di Indonesia itu para istri itu lagi demam dengan layangan putus. Ini, sudah Bu, nanti ibu penasaran nyari bulan nih. Alhamdulillah ibu di sini nggak ada yang tahu bulan aman ya. Ini Bu, dan nggak usah. Iya Ibu. Iya. Nah itu Ibu anaknya anak haram ya. Memang dalam Islam nggak ada anak haram, tapi hubungan itu hubungan zina. Karena statusnya nanti di ayat pertama dari juz 5 nanti ya, kita akan bahas ini. Bentar lagi kan juz 5. Itu ada wal muhsonatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum.
yang dilarang dinikah itu adalah muksonat. Muksonat itu perempuan-perempuan yang bersuami alias istri orang. Makanya nanti kita akan bahas itu. Biasanya saya suruh nonton ibu-ibu itu film Pulang, film Malaysia, itu true story juga. Pernah nonton Bu ya? Iya, sedih banget itu Bu ya. Jadi dia itu nikah siri, kemudian suaminya itu pergi melaut, nggak pulang-pulang. Akhirnya istrinya ini Bu sampai tua nggak bisa menikah karena statusnya sebagai muksonat, istri orang. Kalau sekarang Indonesia enak Bu, ada namanya siqat taklid, yaitu dengan khulu. Kalau suami pergi 3 bulan nggak memberikan kabar, nggak ada nafkah dohir dan batin, ditelepon nggak bisa, dihubungi nggak bisa, istrinya tinggal datang ke pengadilan bayar 10.000, des, sudah jatuh talak 1. Itu ya. Tapi kalau di Malaysia zaman itu tahun 67 film itu kalau nggak salah dibuat. Nah, itu nikah siri, masih belum ada nikah resmi ya. Sehingga ketika, nah itu makanya hari ini pun kalau orang masih nikah siri, itu resikonya di situ Bu. Kalau suaminya pergi hilang, nggak tahu mungkin kena musibah bencana kayak kemarin kan ada kapal pompong dari Johor ke Batam tenggelamnya tapi di Johor sana. Dan nggak tahu Bu siapa saja yang, kan 25 yang nggak ketemu kan, hilang seperti itu. Maka istrinya yang dinikahi siri itu jatuh sebagai muksonat. Muksonat itu sampai meninggal, nggak boleh menikah lagi. Karena kalau menikah lagi, tapi kalau ketahuan itu suamiku meninggal di situ, itu boleh, ada batu nisannya boleh. Tapi kalau nggak ada kabar lagi, itu sampai meninggal lah istri perempuan tadi itu, nggak bisa menikah lagi. Kalau menikah lagi, dipaksakan menikah lagi, masuk kategori muksonat, nikahnya nggak sah, hubungannya zina, kalau punya anak-anaknya haram. Itu kalau nikah siri. Jadi makanya nikah siri itu kelemahannya di situ. Itu Ibu ya. Tidak bisa mengatakan. Nggak bisa. Kalau nikah siri itu kan sudah 3 bulan turut-turut nggak dikasih nafkah, itu jatuh talaknya kayak mana? Kalau yang nikah siri? Nggak bisa. Bisa, ini kan Nggak ada lembaga yang menaunginya. Terus nanti kalau dia mau kembali aja gitu boleh. Kalau nikah siri kan sudah 4 bulan tak dinafkahi lagi. Iya. Terus dia balik lagi gimana? nggak ada itunya Bu, nggak ada 3 bulan 4 bulannya nggak ada dalam nikah siri. Nggak ada itunya. Kalau nikah resmi kan baru ada perjanjian namanya siqat taklid. Kalau nikah siri nggak ada itunya. Terus kalau dia kembali lagi kayak mana tuh? Walaupun setahun kembali lagi udah kembali aja Bu. Nggak ada perjanjian pasca nikah gitu ya. Kalau bercerai gitu aja kembali lagi. Oh, cerai gitu Iya, aja. mereka cerai gitu aja. Ke telepon pun boleh. Aku cerai Iya, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Susilawati, kita di surah An-Nisa ayat ke-19. Yang mana Bu? Selama 3 bulan tidak dikasih nafkah lahir batin, jatuh talaknya bukan Islam. Ya, itu dari peraturan pemerintah ya Bu ya. Untuk melindungi perempuan-perempuan di Indonesia. Tapi ada negara Arab yang ikut nyontoh juga. Qatar kalau Qatar itu ikut nyontoh. Kalau ada pertanyaan, kalau istri yang meninggalkan suami selama 3 bulan, bisa jugakah suami menggugat cerai? Wah, itu kalau suami itu nggak usah butuh 3 bulan. Suami itu bebas ya Bu ya, punya hak untuk mentalak begitu Bu Nurjana. Ya, jadi nggak usah nunggu 3 bulan. Kalau suami itu punya hak untuk mentalak. Kalau perempuan atau istri itu cuma 2 haknya, khulu dengan fasak. Kalau khulu tadi nebus bayar 10.000. Kalau fasak itu datang nuntut cerai ya, kayak artis-artis itu. Tapi jangan Ibu ya, nanti nggak bisa mencium bau surga. Oke, sudah Bu, langsung artinya dari ya Ayu. Buluk itu juga nggak bisa mencium surga. Iya, itu masuk talak 1. Jadi kalau udah membayar 10.000, maka yang menceraikan khulu itu statusnya suaminya yang menceraikan. Nah, jadi bukan istrinya yang minta cerai, fasak saja yang tidak bisa mencium bau surga. Kalau khulu bisa, karena itu kesalahan di suami. Gitu. Jadi pemerintah Indonesia ini cerdas membuat hukum yang seperti itu untuk menjaga kaum hawa ibu-ibu biar tidak tersandra. Gitu loh maksudnya ini Bu ya. Biar bisa melanjutkan. Kalau nikah diam-diam itu Ustaz, nikah siri sah juga? Kok pagi ini banyak yang nanya nikah-nikah ini? Jawabannya asalkan ada 2 orang saksi, ada wali, ada mahar, sah meskipun diam-diam. Diam-diam. Sah Ibu, sah. Teman-teman sendiri Ustaz. Iya, sah. Banyak orang gitu karena teman sendiri. Teman
pengalaman sendiri kayak gitu, Ustaz. Iya, sah Ibu, tapi itu tadi resikonya hati-hati. Kalau suami tadi yang nikah siri itu kok pergi ya, itu ikutin aja Bu, kayak layangan putus tadi itu. Ibu belum tahu layangan putus ya, wes nggak apa-apa. jadi gitu Bu, hati-hati. Kalau suami mau pergi merantau kemana itu yang bahaya itu. Takutnya nanti hilang. Kalau suami itu hilang, nah repot nih. Pernikahannya itu nggak bisa diputus. Jadi ibaratnya gitu, Allah menggunakan hulu itu, pemerintah Indonesia memberi hulu itu biar ada memberi kepastian bisa memutus tadi itu, gitu ya. Baik Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, silakan langsung artinya dari ya ayyuha wahai. Dan janganlah kalian menghalangi mereka dengan sebagian apa yang kalian berikan kepada mereka, kecuali bahwa mereka datangi dengan perbuatan keji yang terpuji. Kalian pergaulilah mereka. Kalian benci mereka, maka bisa jadi bahwa kalian membenci sesuatu dan menjadikan Allah di dalam kebaikan yang banyak. Jadi surah An-Nisa ayat ke-19 ini Ibu sekalian kesimpulannya bisa jadi kita itu membenci sesuatu padahal di balik yang kita benci itu ada khairon kasiron, kebaikan yang banyak. Begitu ya Bu ya. Maka Ibu tahan ya, sesusah apapun, seberat apapun rumah tangga itu Bu Anis, ditahan. Ditahan karena bisa jadi di balik yang kita benci itu ada kebaikan yang banyak untuk anak-anak kita, gitu ya Bu ya, untuk keluarga kita. Gitu. Kalau misalnya kita ada masalah dengan suami, Iya. jadi kalau kita minta cerai perempuan itu kita perempuannya berdosa. Iya, itu namanya fasad. Perempuan istri ya, istri yang menuntut cerai itu namanya fasad. Iya. Kecuali kalau suami yang menceraikan. Kalau suami menceraikan aman. Oh, jadi istri yang minta cerai itu. Iya. Yang menuntut cerai ya. Nah, itu dia namanya fasad. Biarpun salah suami. Artis-artis itu kan banyak ya. Biarpun salah. Biarpun salah suaminya. Tunggu suami menceraikan itu. Nah biasanya fasad itu Ibu karena ada KDRT, suaminya itu melakukan kekerasan ya dalam rumah tangga. Jadi harus tunggu suami yang menceraikan. Iya gitu Ibu ya. Tapi kalau ini kan biasanya artis-artis itu nekat ya Bu ya, sudah nggak apa-apa, nggak bisa nyium bau surga, nanti cari surga yang lain. Surga baru. Jadi Ibu sekalian, Islam itu memberikan jalan keluar untuk laki-laki melalui talak. Jadi yang bisa mentalak itu adalah suami, istri nggak bisa mentalak, nggak bisa kemudian istrinya yang membiayai semua, yang paling kaya di situ, suaminya nganggur, saya talak kamu Mas. Itu nggak berlaku itu Bu. Kalau yang bilang istri nggak berlaku. Walaupun berkali-kali, saya talak kamu Mas, saya talak kamu. Kalau bilang istri nggak ini, iya, saya ceraikan kamu, gitu. Jadi perempuan itu menikah secara menikah siri. Iya. Karena memang berapa tahun dan berapa lama tidak sampai batin dan zahir dan batin. Iya. Maka ya dicerai, katanya cerai begitu saja. Akhirnya yang perempuan tadi menikah siri lagi dengan orang lain. Terus di sini berapa kali? Oh iya. Berapa kali yang menikah itu? Gimana itu? Nah, perceraiannya belum resmi ke KUA tadi ya, ke pengadilan ya. Ini kan nikah siri. Oh nikah siri. Nikah siri. Iya, terus diceraikan. Dan sebagainya. Diceraikan. Cerai lagi, kawin lagi. Tapi udah diceraikan dengan yang pertama ya? Iya. Oh ya udah aman Bu berarti. Cerai di sana itu apa? Iya kalau nikah siri kan cerainya cerai gitu aja Bu. Nggak ada. Iya, udah sah itu udah Bu. Jadi nikah siri itu kalau perceraian itu ya udah cerai gitu aja. Kalau nikah KUA baru ke pengadilan ya untuk mendapatkan. Keluar dari mulutnya kan. Iya. Saya ceraikan kamu nggak sah kan. Nah, iya. Semua pergi kan begitu aja. Pergi tidak Nah, cerai. kalau sebelum pergi, nah itu nggak bisa Bu. Itu harus ada kata-kata, harus. Cerai, aku talak kamu tidak.
Cuma ditinggal gitu aja, berarti menurut peraturan Kayak apa? Iya. Ulang itu ya. Iya, jadi harus ada kata cerai dulu Bu. dia enggak, dia tidak, Dia nggak ada kata cerai. dia nikah lagi dengan orang lain. Iya, jadi suami yang masih ada kan yang pertama dulu. Nah itu harus Jangan gitu aja Ustaz. ada. Tapi Nah, tidak mengatakan dia dicerai, ditinggal aja. nah ini Bu, kelemahnya pernikahan siri itu di situ. Mau menuntut fasak pun kemana? Gitu ya Bu ya. Kalau suami itu tetap kukuh nggak mau memberikan kata cerai, nggak bisa cerai itu Bu, kalau nikah siri. Karena mau nuntut ke pengadilan nggak menerima kan karena nikahnya siri. Jadi nggak boleh kawin. Kalau makanya kalau nikah siri itu kalau laki-lakinya suaminya itu ini jahat ya, dia ditahan nggak mau mengeluarkan kata-kata cerai, nggak bisa cerai itu. Walaupun udah pisah, udah nggak pernah ketemu. Iya Bu, pernikahan kedua. Kemudian kan tadi menikah lagi yang kedua. Maka pernikahan kedua pun tidak sah karena dia statusnya masih sebagai istri orang. Walaupun siri. Jadi lemahnya pernikahan siri itu Ibu sekalian untuk pengetahuan kita bersama bahwasannya ketika seseorang menikah siri, kalau suaminya itu tidak mengeluarkan kata cerai, maka istri itu masih tetap sah menjadi istrinya. Meskipun udah berpisah, nggak tinggal serumah, sudah lama nggak teguran, suaminya tetap kukuh nggak keluar kata cerai. Wah, itu nggak bisa nikah lagi. Istrinya gitu kan. Seandainya datang, tahun-tahun datang tiba-tiba. Iya. Istrinya karena tidak Tetap istrinya. Jadi seandainya mau nikah lagi nih Bu, istri ini tadi yang nikah siri dengan laki-laki lain itu nggak boleh, meskipun udah pisah setahun 2 tahun karena suaminya belum. Kecuali kalau suaminya ini udah meninggal ya, wafat. Nah, Ya, Iya, Bu. nikah lagi gitu. Maksudnya udah 2 tahun, 3 tahun Iya. datang lagi. tetap sah jadi istrinya. Nggak nikah lagi karena nggak ada jalur ini ya. Jadi ibu-ibu sekalian, Ustaz, ini ada satu Ustaz. iya Ibu. Dia kan udah jadi suami istri, udah nikah sah gitu ke pengadilan, udah punya anak 1. Dia nikah yang kedua nih, nikah pertamanya di Jawa. Iya. Tahu-tahu dijemput sama istri yang pertama. Habis itu nggak bisa lagi pulang ke istri kedua, Iya. hilang ingatan gitu. Jadi gimana caranya? Gampang Bu. Terus dia udah tahu dia Iya. sama yang lain. Yuk, yang mana? Yang perempuan ini? Yang kedua ini. Oh, udah menikah lagi dengan yang lain. Gimana cara ininya? Iya. Sampai itu kita minta. Begini Bu caranya, karena ini nikahnya resmi gampang, tinggal nuntut ke pengadilan, boleh lewat hulu tadi, bayar 10.000, udah sah, putus jatuh talak 1 sudah. Nah kemudian boleh menikah lagi dengan laki-laki lain, gitu Ibu ya. Enak kalau nikah di resmi itu enak Bu. Enaknya karena ada lembaga yang untuk memutus tadi itu. Ya Ibu. Bagaimana Bu? Tapi kalau yang tadi Pak, suaminya lupa ingatan tapi dia nikah siri. Bisa juga kan kalau hukum Islam kan? Iya. Laki yang sudah tidak ini kan? Tapi tadi nikahnya kan nikah resmi ya Bu. Kalau ada resmi. Nikah tidak resmi? Oh nggak boleh Bu, harus tetap itu jadi suaminya. Iya. Cacat kayak sakit. Gila lah orang. Gila Gila lah. Nggak boleh, tetap itu suaminya. Tetap itu istrinya. Tetap itu istrinya. Iya. karena dia tak tata meskipun dia Nah, itulah tadi kalau nikah resmi bisa nuntut ke pengadilan lewat hulu, lewat fasak gitu kan. Tapi kalau ini nikahnya siri, istrinya suaminya gilu. Suaminya gila. Maka istrinya tadi itu mau nuntut kemana dia, Bu? Oh, gila, nggak bisa menceraikan ya, nggak bisa mentalak. Maka itu tetap jadi istrinya. kalau meninggal Iya, baru kalau meninggal baru putus. Bayangan. Iya. Gitu Ibu ya. Jadi susahnya pernikahan siri itu di situ Ibu karena nggak ada lembaga yang menaungi. Makanya kita disarankan menikah untuk secara resmi di KUA itu biar apa Bu? Biar aman gitu loh. Ini ada lembaga pengadilan agama yang menyediakan hulu dan fasak. Gitu ya. Bagi Ibu sekalian ada alhamdulillah ada Bu Valito ya, monggo, ada Bu Evi monggo. Tapi ini sudah di penghujung ya, kita tutup dengan doa Ibu sekalian. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita pelajari di surah An-Nisa ayat 18 dan 19 ini semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga keluarga kita semuanya dijaga, dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya, musibah,
ya, dan juga dijauhkan dari malapetaka. Anak-anak kita semuanya dilindungi oleh Allah, dijadikan anak yang soleh-soleh, Pak. Dan semoga rizki kita diberikan rizki yang halal, yang thayyibah, yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniyah wal kulinatin sholihah bi barakati ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana ahlan sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan wa barakatan. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa usratana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa ahlil quran wa ahlil jannah wa lan taj'alna min ahli sari wa ahli dhair wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum